Saudara-saudari terkasih, di dalam Injil Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Paulus sendiri mengatakan bahwa iman muncul dari pendengaran. Maka mendengarkan itu begitu penting. Mendengarkan itu adalah awal dari kebahagiaan. Mendengarkan itu adalah awal menjadi ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus. Memang bukan hanya mendengarkan dan melaksanakan, tetapi awalnya tetap mendengarkan. Sebetulnya apa yang terjadi sehingga mendengarkan itu begitu penting? Rupanya pada waktu kita mendengarkan, kita itu sedang menyampaikan pesan, yaitu bahwa saya mempercayaimu, saya memberikan dirinya kepadamu. Itu pada waktu kita mendengarkan. Saya memberikan waktu saya, diri saya untukmu, karena saya percaya kepadamu. Maka mendengarkan merupakan tindakan kasih yang paling dalam. Bahkan saya bisa mengatakan, if you love, you listen. Jika Anda memang mencintai, maka Anda akan mendengarkan. Sebetulnya apa yang terjadi ketika kita mendengarkan? Ada 3 lapisan ketika kita mendengarkan itu. Lapisan yang pertama adalah yang kita dengarkan itu kata-kata dari orang yang sedang berbicara. Lapisan yang kedua adalah perasaannya. Kita sedang mendengarkan perasaan di balik kata-kata orang itu. Saudara kita, sahabat kita yang sedang kita dengarkan. Dan yang ketiga adalah pribadi di balik perasaan-perasaan itu. Maka ketika kita mendengarkan, sebetulnya kita sedang memeluk orang itu, pribadi itu, menangkap emosi-emosinya, dan bukan hanya kata-katanya. Maka mendengarkan itu sungguh-sungguh menyatukan. Karena di situ terjadi pemberian diri. Seseorang ketika didengarkan, dia merasa dicintai, merasa dihargai, merasa dipercaya. Dan semua orang membutuhkan untuk didengarkan, tetapi juga membutuhkan untuk mendengarkan. Karena perubahan dan pertobatan terjadi ketika kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Entah itu kecil, entah itu besar. Ketika kita sedang mendengarkan seseorang dan kemudian muncul kesadaran baru dalam diri kita. Oh, rupanya begitu. Saya kira kemarin seperti ini. Itulah pertobatan. Terjadi perubahan. Maka kita perlu mendengarkan. Tetapi kita juga perlu didengarkan. Karena dengan didengarkan itu kita merasa dicintai, dipercaya, dan dihargai. Betapa banyak orang menderita sebetulnya karena merasa tidak didengarkan. Kalau ada bapak-bapak, suami-suami yang sambil membaca koran dan mengatakan, I'm listening, itu persis dia sedang tidak mendengarkan. Dan betapa kita perlu seseorang yang sungguh-sungguh mendengarkan. Karena dengan mendengarkan itu, saya merasakan benar-benar bahwa saya dicintai, saya dipercaya, saya diberi waktu, saya diberi seluruh dirinya untuk saya. Sayang bahwa kita semua tidak terampil dalam mendengarkan. Bahkan mendengarkan sudah punya jawaban di kepala kita. Jadi mendengarkan itu untuk menjawab. Kita juga pada waktu mendengarkan, kita justru malah menganalisis. Ini ngomong apa sih kok enggak masuk akal? Maka kita perlu berlatih, mendengarkan pun perlu dilatih. Supaya sungguh-sungguh mendengarkan menjadi tindakan cinta. Mendengarkan juga menjadi tindakan pertobatan. Ada perubahan sesudah kita mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus sendiri memberikan dirinya. Inilah tubuhku, makan, inilah darahku, minum. Supaya terjadi kesatuan. Dan dengan mendengarkan firman Tuhan, kita bisa bersatu juga dengan Tuhan. Maka perlu kita mendengarkan dan juga perlu didengarkan.
Dan ada 3 pribadi, 3 bagian, 3 pribadi yang harus kita dengarkan. Kita harus mendengarkan Tuhan, berarti mendengarkan firman-Nya, mendengarkan Roh Kudus yang berbicara melalui hati kita, mendengarkan orang lain. Tetapi juga jangan lupa mendengarkan diri sendiri. Diri kita ini juga perlu didengarkan. Karena tubuh kita berbicara dengan diri kita. Kalau kita sudah lelah sekali, dengarkan, istirahat. Dengarkan juga pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah terlalu muyek, istirahat. Jangan paksa terus berpikir, nanti sakit. Dengarkan juga fisik kita. Kalau sudah mulai kurang gerak, bergeraklah. Jangan malas, mager. Kita perlu mendengarkan diri sendiri. Kita perlu mengasihi diri sendiri. Kita perlu juga mendengarkan orang lain, tetapi kita juga perlu mendengarkan Tuhan. Mendengarkan adalah sebuah tindakan cinta. If you love, you listen. Jika Anda mencintai, maka Anda akan mendengarkan. Tuhan memberkati.